Shalom saudara-saudara. Sungguh seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, semua ini hanya kasih karunia. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagian ini. Tuhan berkata di dalam Bilangan pasal 11 ayat 23, "Engkau Musa, apakah ada batasan untuk kuasaku?" Apakah ada batasan untuk kuasaku? Sebenarnya Allah sedang mengatakan, "Musa, apakah engkau melihat bagaimana aku membelah Laut Merah, menghentikan matahari untuk Yosua, memastikan tiga anak muda Yahudi tetap selamat di dalam perapian yang menyala-nyala. Tidakkah engkau sadar bahwa aku bisa mendatangkan air tanpa hujan? Tidak ada batasan kepada kuasa Allah." Saudara, yang membuat saya sedih bukanlah yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Jadi ini diposting tanggal 19 atau 20 September. Tapi yang membuat saya sangat sedih adalah ada sekitar 239 like untuk komentar ini, saudara. Dan juga ada sekitar 52.000 share. Nah, saudara, ketika kita melihat angka yang like ini, bagaimana hati kita? Saya ingin terus terang, saya belum menunjukkan slide ini kepada anak saya. Tapi saya ingin menanyakan kepada anak saya, apakah dia tahu? Apakah benar Musa melihat apa yang Yosua lakukan? Apakah benar Musa hidup dan melihat Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala? Saudara, saya percaya pengenalan firman Tuhan yang baik bukan hanya sekedar pengetahuan. Kita rindu mereka mengenal firman Tuhan dan terlebih lagi mereka mengalami Tuhan dalam keseharian mereka. Tadi dalam sesinya Pak Ishak, beliau mengatakan bagaimana pentingnya biblical worldview dalam spiritual formation. Dan saya percaya biblical worldview itu harus diajarkan harus diajarkan sedini mungkin kepada anak-anak. Kita rindu anak-anak memiliki kacamata Allah di dalam meresponi kegagalan. Kita rindu anak-anak memiliki kacamata Allah di dalam meresponi kehilangan, kesuksesan. Bagaimana mereka memaknai kekayaan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan saya percaya ini tidak terjadi sekaligus. Anak-anak harus diajarkan, bahkan dari sejak mereka lahir. Makanya saya percaya di gereja ketika memulai pelayanan anak harus dari kelas bayi. Bahkan kalau perlu untuk para orang tua yang akan memiliki bayi, harus kita ajarkan bagaimana membesarkan anak di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita akan melihat terlebih dahulu dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Jika kita melihat dari sini, kita akan melihat ada 3 generasi dalam Hakim-Hakim. Yang pertama adalah generasi yang mengingat karya Tuhan. Mereka telah melihat apa yang Yosua lakukan. Oleh karena itu kita membaca di dalam ayat ke-7 bagaimana segenap bangsa itu tetap datang kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua. Tetapi apa yang terjadi? Jika Anda melanjutkan membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-13, Anda akan menemukan 2 generasi yang sangat bertolak belakang dengan ayat yang ke-7. Yang kedua adalah generasi yang bangkit yang karena alasan tertentu tidak mengenal Tuhan. Bahkan generasi ketiga adalah generasi yang melupakan dan meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah. Mungkin ada komentator mengatakan karena Yosua sibuk dengan berbagai perang sehingga mungkin dia lupa untuk melakukan pembinaan yang rutin kepada anak-anak ini. Apapun itu saudara-saudara, saya percaya ini memberikan satu warning, satu peringatan kepada kita. Generasi seperti apa yang ingin kita lihat di masa mendatang? Apa yang kita ingin lihat di anak-anak kita?
generasi kedua, generasi ketiga, bagaimana anak saya, bagaimana dengan cucu saya. Oleh karena itu kita harus bertanya, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin membagikan dua hal di sini. Yang pertama, kita akan melihat dari ayat ini. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Dalam versi NIV adalah the praiseworthy deeds of the Lord. Tapi saya senang dengan versi English Standard Version. Dikatakan the glorious deeds of the Lord. Allah memiliki reputasi sebagai Allah yang ajaib. Dan Allah tidak ingin reputasi itu hilang begitu saja. Oleh karena itu ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah God-centered teaching. Pengajaran yang berfokuskan kepada Allah. Saya ingin bertanya, menurut Anda ada berapakah karakter dalam cerita-cerita Alkitab? Ada berapa? Ratusan? Puluhan? Atau satu? Ketika saya pertama mendapatkan ini, dulu juga saya berpikir, mungkin ada ratusan. Kita selalu bercerita tentang Daud yang hebat, tentang Esther yang begitu berani. Tapi saudara-saudara, Alkitab adalah buku pertama dan terutama tentang Allah. Jadi di Alkitab hanya ada satu tokoh yang paling penting. Hanya ada satu tokoh yang paling utama, yaitu tentang Allah. Tetapi apa yang terjadi? Begitu sering cerita-cerita Alkitab direduksi menjadi sesuatu tentang pengajaran moral yang baik. Contoh, 5 roti 2 ikan. Apa yang kita aplikasikan dari cerita itu? Ayo anak-anak, mari kita berbagi. Tentang Esther, begitu berani. Saya mengutip Alkitab di sini ya. Ratu Esther menyelamatkan kami, musuh kita telah mati. Semua orang memuji Tuhan. Tapi di sini apa yang terjadi? Fokusnya di mana? Ratu Esther. Apakah benar Ratu Esther yang begitu berani? Ataupun Allah yang maha tahu, Allah yang pemelihara menempatkan Esther sebagai ratu. Agar Esther dengan posisi yang dimiliki sebagai alat Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Apalagi dalam cerita Goliat, Daud mengalahkan Goliat. Mengapa Daud begitu berani? Selama 40 hari Goliat menantang bangsa Israel. Dan tidak ada seorang pun yang berani. Dan ada detail sedikit dari ayat Alkitab yang begitu menggelitik hati saya ketika saya membaca. Dikatakan bahwa Saul itu lebih tinggi lebih tinggi ya. Mengapa ayat itu ada, saudara? Ketika diperhadapkan dengan Goliat yang katanya tingginya 2,7 meter gitu ya. Ayat itu artinya apa? Artinya Saul sebenarnya cukup tinggi, betul tidak? Sebenarnya Saul itu cukup tinggi untuk bisa melawan Goliat, tapi apa yang terjadi? Dia begitu takut. Dia bersembunyi di istananya. Dia tidak berani menghadapi Goliat. Sampai akhirnya Daud datang dan mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat. Sehingga Daud menjadi marah. Daud begitu berani. Bukan artinya anak-anak mari belajar dari Daud yang begitu rajin berlatih, bermain seperti apa? Ketapel gitu ya. Jadi sekali nembak persis sampai ke dahinya. Oleh karena itu anak-anak marilah berlatih dengan baik. Ya, saya pikir bukan itu inti dari cerita itu. Tapi inti yang ingin disampaikan adalah bagaimana Daud begitu mengasihi kemuliaan Allah. Dia tidak ingin nama Allah yang dia sembah diinjak-injak. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berani. Walaupun hanya dengan umpan batu. Dia berani menghadapi Goliat karena dia tahu Allah seperti apa yang dia miliki. Oleh karena itu dia mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Daud hebat. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Daud telah berlatih sedemikian rupa. Bisa mengalahkan Goliat. Kita membaca di dalam ayat tersebut. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan aku. Jadi saudara-saudara, tujuan utama dari Alkitab adalah menanamkan iman
dengan menyatakan karakter Allah. Bukan manusia dan kebutuhannya, melainkan Allah yang merupakan tokoh utama di dalam Alkitab. Makanya saya jatuh cinta dengan kurikulum Children Desiring God, karena di dalam setiap judul-judul yang dipresentasikan, selalu Allah yang menjadi fokus utamanya. Dan saya percaya moral yang baik timbul dari pemahaman yang baik tentang Allah. Mengapa saya tidak mencuri? Mengapa saya tidak menyontek? Mengapa saya harus memiliki integritas di dalam pekerjaan saya? Karena saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Itulah yang mendasari saya di dalam melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena saya takut dihukum, tapi saya tahu Allah seperti apa yang saya miliki. Ini jauh lebih penting, saudara-saudara. Jadi saya percaya ketika kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, ketika kita mengajarkan tentang siapakah Allah, kita meletakkan fondasi yang baik, saya percaya moral yang baik itu akan timbul. Semakin kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita orang yang membutuhkan kasih karunia Allah, semakin kita menyadari kita butuh Allah. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan tentang firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan. Saya memang baru 3 bulan melayani di Kupang, di NTT, karena suami saya memiliki panggilan untuk pekerjaan misi. Saudara, saya terharu ketika saya melayani di sana, dan saya percaya saudara, apapun paradigma yang diberikan, saya percaya Tuhan bisa mengubah orang itu, karena semua orang adalah unik di hadapan Allah. Dan ada satu hal yang begitu menghibur saya, saudara. Saya memiliki 10 orang murid SD, ya. 5 bisa membaca, 5 tidak bisa. Bahkan ada yang diajarin huruf bolak-balik enggak bisa, saudara. Tapi satu hal yang begitu menggetarkan hati saya, ada satu hal yang begitu mengharukan hati saya adalah apa? Semua murid itu, 10-10-nya, ketika saya mengajarkan ayat hafalan, saudara, semuanya bisa melakukannya. Dan yang paling tidak bisa baca pun, ketika saya meminta dia menghafal ayat, dia menghafalkannya dengan sempurna. Artinya apa, saudara? Saya melihat di sini firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu hidup. Dan saya percaya, saudara, jika kita sungguh-sungguh menyatakan tentang siapakah Allah, dari anak-anak sejak kecil belajar tentang Allah, itu akan menolong mereka. Jika hari ini saya ketika besar, saya sukses, saya berhasil, bagaimana saya memaknai kesuksesan saya? Bagaimana saya memaknai setiap perjumpaan yang ada? Saya bersyukur kepada Tuhan jika saya melakukan kilas balik, saudara. Bagaimana sampai akhirnya saya bisa terlibat di dalam pelayanan di sekolah. Saya melihat semuanya Tuhan telah atur. Di dalam kedaulatannya, saudara. Semua ada perjumpaan-perjumpaan ilahi. Dan bagaimana saya memaknai ini? Disinilah, saudara, penting buat kita untuk mengajarkan tentang Allah, God-centered teaching. Selain itu, saudara, di dalam God-centered teaching, bagi saya juga sangat penting meletakkan dasar kronologis kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa belajar tentang Allah yang setia ketika mereka mendengar tentang cerita orang Israel yang terus-menerus mengecewakan Allah, orang Israel yang terus-menerus mendukakan hati Allah, dan bagaimana Allah menghukum mereka, hakim-hakim, pembuangan zaman Romawi. Bagaimana Allah menghukum mereka, tapi Allah tetap berbelas kasihan, Allah tetap bermurah hati kepada mereka. Di sanalah mereka bisa melihat Allah adalah Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya. Walaupun manusia mengecewakan, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Bahkan di dalam pembuangan pun kita melihat bagaimana Allah memelihara bangsanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, slide pertama yang saya tunjukkan harusnya mendukakan hati kita. Harusnya anak-anak, bahkan para guru sekolah minggu, para guru, jika kita bertanya, ayo miliki fondasi yang kuat, miliki Bible integration gitu ya. Pertanyaannya adalah, Alkitab yang kita baca, kita selesaikan berapa kali dalam 1 tahun? Berapa kali kita membaca dan mengasihi Alkitab? Saya tidak pernah tahu apakah dalam interview mencari guru gitu ya. Saya sendiri belum pernah melakukannya, tapi saya melihat di sepupu kita, kalau ada guru interview mereka akan tanya, sudah berapa kali khatam? Betul tidak?
Pasti ada pertanyaan, sudah berapa kali khatam? Artinya menyelesaikan kitab sucinya. Tapi bagaimana dengan guru Kristen? Bagaimana dengan guru sekolah minggu? Terus terang, sebagai pembina guru sekolah minggu, kalau saya menanyakan pertanyaan itu, mungkin saya akan sulit mendapatkan guru sekolah minggu. Mengapa? Karena kalau saya bertanya kepada guru sekolah minggu, berapa kali selesai membaca Alkitab? Boleh saya katakan, tidak sampai 10% atau 20%. Ada satu guru yang saya tanya ketika dia mau mengajarkan kisah perjanjian lama, saudara. Mendukakan hati saya, mengapa? Karena setiap hari dia cuma membaca kitab Mazmur dan kitab Amsal. That's it. Alkitab yang lain tidak pernah dia baca. Dia gak pernah tahu yang kitab Imamat, Tawarik. Dia gak pernah tahu mengapa kitab itu ada, saudara. Hati saya sedih. Bagaimana dia bisa mengajarkan buku ini jika dia tidak mencintai buku ini? Bagaimana mungkin dia mengajarkan pengajaran yang berfokuskan kepada Allah sedangkan dia sendiri tidak menguasai Alkitab ini? Oleh karena itu saya ingin mengajak kita, sungguh saudara, cintailah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Dan saya setuju dengan Ibu Yulia yang membawakan tentang digital engagement with the Bible. Tidak ada alasan buat kita di generasi ini untuk tidak bersentuhan, untuk tidak engage diri kita dengan Alkitab. Tidak punya waktu membaca, bisa mendengar. Betul tidak? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin mengajarkan jika kita ingin ada God-centered teaching, kita harus sungguh-sungguh mencari tahu dulu seperti apakah Allah itu di dalam firman-Nya. Siapakah Allah itu? Bagaimana aku bersikap kepada Allah? Dan saya percaya saudara, ketika kita membaca Alkitab dengan mata yang berfokuskan kepada Allah untuk kemuliaan-Nya, kita tidak dapat memperlakukan Alkitab seolah-olah Alkitab itu hanyalah pengajaran moral semata-mata. Tapi kita bisa benar-benar membaca, Allah begitu luar biasa, Allah begitu dahsyat, Allah begitu setia, Allah adalah Allah yang memelihara. Oleh karena itu meyakinkan kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan adalah tentang Bible literacy. Sebelumnya mari kita lihat slide ini. Bible saturated. Saya senang dengan istilah ini ya, Bible saturated. Sepertinya agak susah diterjemahkan, tapi intinya adalah orang yang dipenuhi firman. Jadi saturated itu artinya kalau diterjemahkan itu kayak jenuh gitu, tapi bukan, artinya orang itu dipenuhi firman. Artinya jika Anda membelah saya gitu ya, Anda akan menemukan aliran-aliran ayat yang keluar. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi orang yang Bible saturated itu artinya orang yang ketika menghadapi krisis, bagaimana dia meresponi krisis itu. Nah ini akan terbukti. Jadi orang yang dipenuhi firman, Bible saturated people adalah segala sesuatu yang diamati, diajarkan, dipertimbangkan, diputuskan, disimpulkan, akan diasah dan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan jika kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki penasehat, penghibur, dan penerjemah yang akan menuntun kita dan orang lain melalui kita. Tetapi apakah yang terjadi saudara? Setiap studi tentang kehidupan internal gereja menunjukkan bahwa mereka semakin berkurang dalam pengertian tentang Alkitab. Jadi boleh dites di gereja-gereja. Apakah Anda tahu cerita ini, cerita ini, sejauh mana gitu ya. Anda mungkin boleh melakukan survei berapa banyak yang telah membaca Alkitab gitu ya. Selesai gitu ya. Ada pendeta mengatakan sekali aja dalam seumur hidup. Saya nggak setuju. Buat saya harus berkali-kali gitu saudara ya. Anda boleh bertanya, mengapa saudara? Kita tidak akan percaya melebihi yang kita tahu. Dan kita tidak akan hidup melebihi keyakinan kita. Banyak kompromi dalam kekristenan pada generasi ini dapat dihubungkan dengan kemampuan membaca para jemaat dan juga absennya khotbah dan pengajaran yang alkitabiah di rumah dan di gereja. Jadi buat saya generasi kita ini, mungkin adalah Bible illiterate, artinya buta terhadap Alkitab. Oleh karena itu biarlah kita memiliki satu kerinduan, khususnya di dalam spiritual formation for children. Saya rindu anak-anak sejak kecil memiliki kemampuan untuk membaca dengan benar, mengerti Alkitab, menggunakan sarana-sarana yang ada sehingga mengenal baik tokoh Alkitab dan juga isinya.
Mengapa biblical literasi ini penting, saudara? Penting untuk keberadaan iman, penting untuk pertumbuhan rohani, penting untuk mempertahankan apa yang benar, apa yang mereka percayai. Jadi saudara, buat saya anak-anak sekali lagi dari kecil mereka harus diajar. Saya terharu saudara ketika kami mengajar sekolah minggu, ketika kami mengajar anak-anak. Satu hari saudara, kita mengajarkan satu ayat hafalan yang berbunyi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dari Mazmur 56 ayat 4. Satu hari saudara, ada seorang anak saudara, baru umur 3 tahun. Dia melihat mamanya ini bingung saudara. Mamanya ini khawatir. Kenapa khawatir saudara? Karena papanya ini tidak pulang-pulang gitu ya. Nah kebetulan lihat di televisi gitu ya, ada kecelakaan di jalan tersebut. Dan mamanya ini semacam ada trauma gitu saudara ya. Setiap kali kayak ada kecelakaan gitu dia khawatir gitu ya. Jangan-jangan suami saya gitu ya. Jadi dalam pikirannya itu selalu ada kekhawatiran gitu. Jadi mamanya bingung terus gitu ya. Nah, tapi anaknya ini luar biasa saudara. Anaknya bilang, "Mah, nggak usah khawatir," gitu ya. Dia bilang God is big, Allah itu besar. God is strong, Allah itu kuat. God is terus ada satu lagi, God is powerful. Kita tuh ajarin anak-anak dengan gerakan, Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa jagain papa, nggak usah takut mah. Mama harus ingat kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayo mah berdoa, Tuhan pasti maksudnya dalam usia 3 tahun dia cuma ngomong waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi nggak usah takut mah, Tuhan pasti akan menjaga papa, nggak usah takut. Nah terus mamanya cerita ke kita sebagai guru sekolah minggu. Mama Jelbang, harusnya aku malu ya. Masa anak saya aja bisa ngajarin ayat firman Tuhan, mengingatkan kepada saya bahwa saya punya Allah yang selalu menjaga. Jadi saudara, saya percaya jika anak-anak sejak kecil kita ajarkan precept upon precept, pedoman di atas pedoman. Saya percaya satu hari mereka akan tahu saudara, bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia. Oleh karena itu saya ingin bertanya, bagaimana Anda membangun generasi yang memiliki pemahaman yang benar tentang Allah? Langkah-langkah apa yang Anda akan ambil untuk mendorong anak-anak bertumbuh dalam iman dan pengenalan mereka akan firman Tuhan? Ayat-ayat apa saja dan bagian firman apa saja yang Anda rindu mereka hafalkan dan mereka ingat 20 tahun kemudian? Bagaimana Anda ingin mereka meresponi tragedi, kesulitan, pergumulan hidup ketika mereka menderita? Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk memastikan mereka terlibat aktif di dalam pelayanan dan bukan hanya penonton yang hanya datang dan duduk di bangku gereja? Apa yang Anda ingin lihat? Saya berdoa biarlah Tuhan memampukan kita. Saya sebenarnya tidak pernah tertarik untuk melayani di anak. Karena kalau ditanya pengennya di mana, saya selalu pengen di remaja saudara ya. Tapi saya tidak tahu mengapa. Sejak saya masuk di GKA Gloria Kota Satelit di Surabaya, karena tidak ada posisi lagi, akhirnya saya harus melayani di anak. Saya buta sama sekali dengan pelayanan anak. Tapi saya percaya ketika ada usaha, ketika ada kerinduan, Tuhan memampukan. Saya bukan orang yang kreatif saudara. Saya kalau khotbah sama anak-anak, suara saya hilang saudara. Dan benar suara saya pernah hilang waktu saya membawakan KKR anak-anak. Hilang suara saya. Tapi ketika saya turun, suara saya kembali saudara. Semua guru-gurunya ketawa semua saudara ya. Aduh, Bu Esther ini gak cocok jadi pembina anak. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh dalam diri saya. Menjadi pembina anak bukan hanya mengajar anak-anak. Tapi menjadi pembina anak terlebih dulu mengajar guru-gurunya saudara ya. Jadi saya mengajar guru-gurunya. Walaupun mungkin saya tidak lebih hebat daripada guru-guru saya di dalam berkhotbah untuk anak-anak. Tapi saudara, saya mau membina guru-guru untuk mengajarkan kepada mereka pentingnya pelayanan ini. Saya berkata kepada para majelis, jika di gereja umum ada apa saja, di gereja anak juga harus ada. Jika di gereja umum ada pengajaran yang ketat, di gereja anak juga sama. Tidak boleh seorang guru sekolah minggu asal mengajar saja. Mengapa? Karena jika mereka menyesatkan satu anak, batu kilangan saudara ya.
Dan anak ini lucu saudara, diajarin yang benar berkali-kali nggak ingat. Tapi kalau diajarin yang salah langsung ingat saudara. Dan susah dihapus dari memori mereka, betul tidak? Oleh karena itu saya percaya jika sejak kecil saya ajarkan dengan setia, saya percaya saudara, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang akan membuat perbedaan bagi bangsa ini. Amin saudara-saudara. Saya percaya jika kita dengan setia mengajarkan kepada mereka, mereka akan membawa perubahan bagi bangsa ini. Mereka akan bisa memaknai dengan kacamata Allah tentang keberhasilan, tentang berkat, bagaimana meresponi kegagalan, dan mereka akan melakukannya di dalam perspektif Allah. Tuhan memberkati.